Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam anak-anak. Pada video kali ini akan saya jelaskan pengertian apa itu seni. Kemarin sudah saya jelaskan pengertian apa itu budaya dan juga tugas-tugasnya sudah saya berikan. Untuk kali ini kita akan mendalami apa itu seni dan bagaimana prakteknya nanti, karena pada materi-materi seni selanjutnya akan saya fokuskan pada seni rupa 2 dimensi terlebih dahulu. Jadi nanti akan saya ajarkan bagaimana teknik-teknik dan cara-caranya berdasarkan unsur dan prinsip seni rupa itu sendiri. Sebelum kita mempelajari bagaimana teknik seni rupa, unsur-unsur dan prinsipnya, akan saya jelaskan atau terangkan dulu pengertian apa itu seni. Yang pertama yaitu, saya bacakan dulu, yaitu teori mimesis. Teori mimesis yang dikatakan oleh para filsuf yaitu pada intinya adalah tiruan benda-benda alam. Jadi misalkan kalau kalian ketahui menggambar gunung dan lain-lain, itu adalah termasuk tiruan-tiruan alam yang dimaksud dari teori mimesis. Intinya itu. Untuk selanjutnya yaitu teori modern yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaan dan sifat yang indah sehingga dapat menggerakkan atau menggetarkan jiwa dan perasaan manusia. Nah, jadi perasaan yang indah itu sebenarnya bukan berarti hanya perasaan-perasaan bahagia, tetapi juga perasaan-perasaan yang sedih. Bisa digabungkan dengan teori yang ketiga, yaitu wujud pengalaman atau perasaan seseorang dengan teori cita rasa ini tadi. Jadi pengalaman ini tadi kan bisa saja pengalaman yang baik, pengalaman yang buruk, di mana diolah menjadi sesuatu yang indah dan diekspresikan dengan wujud karya seni, dan di mana karya seni ini tadi bisa menggerakkan atau menggetarkan jiwa manusia yang lainnya. Seperti contoh, misalkan ada seseorang yang menciptakan suatu lagu, di mana lagu ini mengisahkan tentang kebahagiaan atau kesedihannya. Ketika kalian mendengarkan atau kita mendengarkan lagu tersebut, hati kita bisa tergerak, hati kita bisa bergetar ketika mendengarkannya. Bisa ikut-ikutan nangis atau bisa ikut-ikutan gembira ketika kita mendengarkannya. Jadi setelah saya terangkan pengertian seni, selanjutnya yaitu pembagian seni. Secara umum, seni itu ada 4, seni rupa, seni musik, dan seni tari, dan seni teater. Oke, seperti yang sudah saya bilang tadi, akan saya fokuskan pada seni rupa, di mana pada seni rupa memiliki unsur-unsur dan prinsip-prinsipnya di dalam membuat karya seni rupa. Yang pertama yaitu unsur-unsurnya terlebih dahulu. Di dalam seni rupa memiliki beberapa unsur dasar di sana. Yang perlu kalian ketahui yaitu yang pertama titik, garis, lalu bidang, volume, tekstur, gelap terang, dan lain-lain. Untuk prinsipnya ada unity, komposisi, ada harmoni, dan lain-lain. Itu adalah prinsip dasar seni rupa. Oke, langsung saja ke prakteknya. Nanti akan saya ajarkan beberapa teknik dalam membuat karya seni rupa 2 dimensi. Untuk teknik yang pertama yang akan saya ajarkan yaitu adalah teknik arsir. Di mana teknik arsir ini ada beberapa jenis teknik. Yang pertama yaitu
teknik dengan arsir satu arah, yaitu 2 dengan teknik arsir silang. Terus selanjutnya dengan teknik arsir pointillis, yang selanjutnya dengan arsir spiral, yang selanjutnya dengan arsir scribble. Nah, untuk cara-caranya sebagai berikut. Yang perlu kalian persiapkan adalah alat dan bahannya. Nah, di sini alat bahannya diantaranya yaitu yang pertama yang sudah kalian lihat, yaitu ada pensil, ada buku gambar dengan ukuran A3, lalu ada penghapus, lalu ada ini adalah drawing pen dengan merek Artline. Nah, ini pensilnya mereknya Staedtler, tetapi sudah hilang ini. Dengan grade 2B. Jadi masing-masing merek, masing-masing pensil itu sebenarnya memiliki beberapa grade. Di antaranya yaitu 2B, ada 3B sampai 8B. Di mana masing-masing grade itu memiliki ketebalan sendiri ketika digoreskan. Di sini saya memakai 2B, ini adalah grade standar dalam menggambar. Sebelum kita menuju teknik arsir, kita perlu yang namanya pemanasan terlebih dahulu, agar supaya nantinya gampang dan mudah dalam menggerakkan tangan kita. Ketika kita tidak terlalu menekan, maka goresan yang dihasilkan akan tipis. Tetapi ketika proses kita dalam menekannya itu menggunakan tenaga yang cukup, akan menghasilkan tingkat gelap yang berbeda. Oke ya. Oke, jika sudah cukup, kita lanjutkan di proses teknik arsir. Di sini sudah saya siapkan ada bentuk-bentuk geometris, diantaranya ada persegi atau segi 4, ada segitiga dan lingkaran. Oke ya, ada 5 bentuk, 1 2 3 4 5. Karena teknik arsir yang akan saya ajarkan ada 5 teknik. Untuk yang pertama yaitu 1 arah. Oke, kita mulai dengan arah diagonal. Gimana? Gak kelihatan gini ya. Jadi kalian bisa mulai dari yang tipis dulu. Lalu semakin lama semakin ditekan. Jadi ingat, ada unsur yang paling gelap, ada unsur yang paling terang, di mana unsur yang paling terang itu tidak ada arsiran sama sekali. Oke ya.
Paling tidak seperti ini, nanti kalian bisa membuatnya lebih bagus. Nah, untuk menciptakan seperti ini, jangan sampai kalian itu menggunakan teknik dusel. Apa itu teknik dusel? Kalian itu menggosoknya, entah pakai jari, atau pakai kertas, atau pakai tisu, atau pakai cotton bud dan lain-lain. Yang intinya menggosok pensil ini sehingga menciptakan gradasi. Saya tidak ingin kalian menggunakan teknik itu. Cukup menggunakan pensil saja, tidak usah menggosoknya. Oke ya. Yang kedua yaitu silang. Di sini akan saya membuat silang. Teknik silang atau dua arah, tapi biasa disebut teknik silang. Tadi teknik silang itu dari arah berlawanan. Ingat, satu sisi yang paling gelap, satu sisi lain yang paling terang. Cukup seperti ini. Saya harap kalian bisa membuatnya jauh lebih bagus. Oke, selanjutnya yaitu teknik spiral. Teknik spiral ini adalah teknik dengan cara melingkar-lingkar. Tetap sama, intinya menciptakan nuansa gelap terang. Oke, paling tidak seperti ini. Nanti kalian bisa membuatnya lebih bagus lagi. Pada intinya tetap menciptakan nuansa gelap dan nuansa terang. Selanjutnya yaitu pointillist. Di sini akan saya menggunakan drawing pen agar supaya lebih terlihat. Kalau teknik pointillist selain permasalahan penekanan, nantinya kalian menggunakan pensil saja, jangan menggunakan ballpoint atau menggunakan spidol, tidak boleh, hanya menggunakan pensil saja. Jadi kalau menggunakan spidol, ballpoint atau drawing pen seperti yang saya gunakan, itu akan menghasilkan satu nada saja. Satu nada maksudnya itu satu tone nada gelap terang. Kalau pensil ini kan ketika tidak ditekan akan seperti ini, beda lagi dengan ketika ditekan. Tetapi kalau ballpoint atau spidol dan lain-lain, kalau itu ditekan maupun tidak ditekan akan menghasilkan satu nada, yakni hanya seperti ini saja. Oke ya. Di sini saya akan menggunakan drawing pen untuk teknik pointillist. Teknik pointillist adalah teknik titik-titik, dimana selain kerapatan titik tersebut, sebenarnya tingkat tone dari pensil tersebut juga mempengaruhi nilai dari gelap terang di suatu benda tersebut. Oke ya, kita mulai. Nah, ini semakin rapat titiknya,
semakin ke sini nanti semakin tidak rapat, gitu aja ya. Oke, paling tidak seperti ini teknik pointillis. Nanti kalian bisa membuatnya jauh lebih bagus lagi. Selanjutnya yaitu teknik scribble. Teknik scribble ini teknik yang jauh lebih bebas, suatu coret-coretan tetapi tetap menghasilkan nilai gelap terang. Bebas ya, gak usah takut keluar garis, nanti bisa dihapus. Oke, seperti ini teknik scribble, jauh lebih mudah. Nah, yang lebih ini kita hapus. Oke, sudah selesai. Jadi itu tadi adalah beberapa teknik dari teknik arsir. Jadi di dalam mempelajari teknik arsir, kita sudah mempelajari beberapa unsur dasar dari seni rupa. Dimana di sana di teknik arsir tadi kita sudah belajar bagaimana itu garis, ada beberapa garis tadi. Lalu bentuk, ini adalah bentuk. Lalu bidang itu garis yang diperbesar itu akan menjadi suatu bidang. Nah, lalu titik, ini adalah unsur yang paling dasar, titik yang digabung-gabung akan menjadi suatu gelap juga. Nah, garis itu adalah hasil dari titik-titik yang bersambung akan menjadi garis. Nah, ada gelap terang juga sudah kita pelajari di sini. Dengan satu teknik kita sudah bisa mempelajari beberapa unsur dasar seni rupa. Oke ya, itu tadi adalah penjelasan beberapa teknik dari teknik arsir. Untuk tugasnya nanti kalian membuat 5 kotak, 5 persegi, 1, 2, 3, 4, 5. Jangan terlalu besar seperti ini terlalu besar sehingga tidak cukup, dan juga jangan terlalu kecil ya, jangan terlalu kecil. Untuk segitiga dan lingkarannya sudah seperti ini cukup, ini saya rasa cukup. Jadi nanti di sini adalah persegi, di sini segitiga, di bawahnya adalah lingkaran sebanyak 5. Jadi perseginya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Segitiganya juga 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lingkarannya juga 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi masing-masing teknik ini kalian mengarsir di persegi, segitiga, dan lingkaran. Jadi misalkan ini satu arah, perseginya, segitiganya juga satu arah, terus lingkarannya juga satu arah, terus perseginya silang sini, terus segitiganya juga silang, lingkarannya juga silang, dan seterusnya sampai 5 teknik. Oke ya, jadi tugasnya adalah membuat teknik arsir dengan cara membuat persegi sebanyak 5, terus segitiga sebanyak 5, dan lingkaran sebanyak 5. Dan masing-masing persegi, segitiga, dan lingkaran ini di dalamnya ada satu teknik arsir. Nanti yang pertama, kedua, ketiga sampai nomor 5 terserah, tidak harus urut, tidak apa-apa. Yang penting dalam
segitiga, persegi, dan lingkaran itu yang sejajar itu ada satu teknik ya. Itu adalah tugas prakteknya. Oke. Kalau kalian sudah paham, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.